5, 4, 3, 2, 1. Selamat menonton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel PBSIB Untidar 2019 bersama saya Lina Nuraini dari kelas 4B. Di sini saya akan memaparkan mengenai kasus yang saya angkat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 48 Ayat 4 yang berbunyi, pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan A. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan, B. Rasa hormat terhadap hal pribadi, C. Kesopanan dan kesusilaan, D. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme, E. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan, F. Golongan program dilakukan menurut usia halayak, G. Penyiaran program dalam bahasa asing, H. Ketepatan dan kenetralan program berita, I. Siaran langsung, dan yang terakhir adalah siaran iklan. Di sini saya akan memaparkan mengenai kasus dari program Facebookers yang ditayangkan di televisi Antv. KPI atau biasa yang disebut dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran atau Undang-Undang Penyiaran berwenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau yang biasa disebut dengan P3 dan SPS KPI tahun 2012 serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilanggar pada P3 dan SPS ini. Dari pengaduan masyarakat, ada 2 kasus yang telah dilanggar oleh program Facebooker. Yang pertama yaitu pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 17.18 waktu Indonesia Barat. Program ini menampilkan suatu muatan seorang aktris wanita bernama Pamela Savitri yang menggoyangkan bagian dadanya sambil menawarkan kopi terhadap kerumunan laki-laki. Dari sini cenderung bermakna asosiatif, yaitu merujuk kepada bagian dada wanita tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 48 Ayat 4, apakah itu layak untuk ditonton? Bagaimana rasa kesopanan dan kesusilaannya? Dan bagaimana perlindungan terhadap anak-anak? Facebooker itu tayang pada sore hari pukul 5 sore sampai dengan setengah 6 atau jam 7. Nah, anak-anak masih berkeliaran, anak-anak masih menonton televisi, bukan waktunya untuk tidur. Bagaimana jika anak tersebut menontonnya? Dan bagaimana edukasi yang telah didapat oleh anak tersebut? Positif negatifnya bagaimana? Oke, menurut saya pelanggaran ini harus ditekankan terhadap televisi yang ada di Indonesia, tidak hanya dalam Antv. Karena apa? Karena program harus menentukan hal positif negatifnya bagi penonton, siapa yang menontonnya, halayak masyarakat apa, siapa aja yang menontonnya, lalu edukasi apa yang didapat, tidak hanya yang bermuatan seperti itu saja. Sehingga dalam hal ini program siaran harus memperhatikan terlebih dahulu bagaimana siarannya, jam berapa tayangnya, lalu edukasi apa yang telah didapatnya. Setelah itu, kasus yang kedua yang telah dilanggar yaitu pada tanggal 11 Februari 2019 pada pukul 16.16 waktu Indonesia Barat. Ada seorang pria berkata, "Saya kira RA itu Ruben Asup." Nah, kata-kata itu seharusnya tidak dilontarkan dalam siaran televisi. Karena apa? Banyak anak kecil yang masih menontonnya. Mereka akan melihat, oh seperti ini, jadi saya juga bisa ini gitu.
Padahal itu kata-kata yang seharusnya tidak dikeluarkan di dalam televisi, karena masih banyak anak yang melihatnya. Dan kesopanan pun tidak diperdulikan, karena itu adalah nama Ruben kan, RA singkatan. Kenapa nggak nama aslinya saja, Ruben Onsu atau siapa gitu kan? Kenapa harus menggunakan kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan? Seperti itu. Lalu saya juga akan mengangkat kasus yang kemarin ini sempat viral, karena sinetron ini merupakan sinetron para remaja atau ibu-ibu yang sekarang banyak diminati, yaitu catatan buku harian seorang istri yang ada di SCTV. Nah, pelanggaran itu terjadi pada tanggal 30 Januari 2021 pukul 19.14 waktu Indonesia Barat, berupa adegan seorang wanita dan pria di atas ranjang dalam posisi bertindihan dan saling bertatapan antara wanita dan pria tersebut. Nah, kemudian adegan tersebut tidak hanya itu saja, ada juga adegan saling guling berganti posisi sebaliknya. Itu emang menandakan sebuah keromantisan. Tapi apakah norma kesusilaan dan kesopanan itu ada dalam program tersebut? Menurut saya itu telah melanggar norma kesusilaan dan kesopanan. Selain itu juga saya tekankan lagi bahwa anak kecil masih menonton itu jam-jam sebelum dia tidur. Jika saja ada salah satu anak yang menonton lalu menanyakan kepada orang tuanya atau kayak, apa sih yang didapat dari program siaran ini? Nah, seperti itu. Jadi program yang telah disiarkan di televisi harus memiliki edukasi, lalu positif negatifnya harus diperhatikan terlebih dahulu. Oh, siapa aja yang menonton jam segini, apa yang mengedukasi agar seseorang itu dapat tertarik, atau hal-hal yang baik yang dapat ditampilkan atau dilakukan di dalam dunia nyata. Apalagi anak kecil yang masih belum tahu apa-apa, apalagi ada mungkin kekerasan seperti berkelahi. Mungkin anak kecil itu akan merasa kayak, oh saya juga bisa seperti itu. Nah, harusnya perkelahian ini diedukasi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi anak kecil tersebut. Contohnya, di daerah saya sendiri ada salah satu anak masih umur 6 tahun atau 6 tahun, masih TK. Dia selalu bilang, "Teh, saya suka nonton siaran ini, buku harian seorang istri. Tapi saya suka pas adegan berkelahi, saya bisa gini-gini." Nah, itu tuh tidak ada edukasi. Dia malah bisa saja melakukan hal tersebut bersama temannya. Jadi makan ada hal-hal yang tidak harusnya dilakukan oleh seorang anak kecil yang masih kayak bermain lalu belajar, tapi malah melakukan hal-hal yang menurut saya itu tidak harus dilakukan sebagai anak kecil. Apalagi anak kecil yang suka dalam kekerasan tersebut, suka adegan kekerasan tersebut. Namun saya itu tidak baik. Lalu dalam acara Facebookers, KPI telah memutuskan bahwa tayangan tersebut telah melanggar pedoman perilaku penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 9 dan pasal 14 serta standar program siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 9 dan pasal 15 ayat 1. Nah, saya bacakan terlebih dahulu pedoman perilaku KPI tahun 2012 pasal 9. Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Lalu pasal 14 itu mengenai perlindungan anak. Ayat 1, yaitu lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat. Yang kedua, lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan dalam setiap aspek produksi siaran. Lalu selanjutnya adalah pasal 15 ayat 1 yang berbunyi, lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi anak dan hak dan kepentingannya. Yang pertama,
orang dan atau kelompok pekerja yang dianggap marginal, terus orang dan atau kelompok yang seks dan identitas gender tertentu, atau kelompok dan kondisi fisik tertentu yang memiliki cacat fisik, mental, terus penghidupan penyakit tertentu, dan orang dengan masalah kejiwaan. Nah, perlu ditekankan lagi, bagi yang akan membuat program yang akan ditayangkan di televisi harus memperhatikan edukasinya seperti apa, positif negatifnya seperti apa, dan tadi itu menyiarkan program siaran pada tepat waktu. Ya, waktunya yang tepat bagi yang mungkin ada adegan-adegan yang tidak harusnya dilihatkan pada anak kecil, itu harus diperlihatkan terlebih dahulu, diperhatikan terlebih dahulu bagaimana edukasi buat anak kecil. Lalu siaran-siaran apa saja yang dapat menggugah anak kecil, dapat memperlihatkan yang positif seperti apa. Nah, sehingga waktu harus banget diperhatikan dalam siaran televisi seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.